Perkenalkan, nama saya Sutri Natalia Nababan. Saya dari grup B dengan NIM 190101038. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu adalah suatu tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi seluruh pendidikan secara keseluruhan. Artinya, landasan pendidikan ini adalah suatu titik tolak daripada pendidikan agar tercapainya suatu pendidikan. Adapun tujuan daripada landasan pendidikan, yang pertama adalah pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun. Artinya di sini adalah semua manusia berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali, baik dalam segi usia, ras, suku atau agama, baik dalam masyarakat kota ataupun masyarakat desa. Dan yang kedua adalah pemerataan pendidikan baik segi kuantitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Artinya pendidikan bisa didapatkan dari segi kualitas daripada pendidikan tersebut bagi seluruh manusia tanpa membedakan daripada manusia tersebut. Yang ketiga adalah terjaganya pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Artinya hak daripada seseorang itu, mereka berhak mendapatkan pendidikan. Yang keempat, pendidikan berfungsi sebagai mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk atau tidak disalahgunakan. Artinya pendidikan digunakan untuk memajukan pikiran manusia, hanya digunakan dalam segi positif tanpa menggunakannya dalam hal negatif. Dan apa sih fungsi daripada landasan pendidikan ini? Fungsinya yaitu adalah yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Artinya, landasan pendidikan ini bisa digunakan sebagai alat ukur utama dalam memastikan kualitas daripada pendidikan tersebut agar tujuan daripada pendidikan tersebut tercapai dengan baik. Yang ketiga adalah landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan pemerataan pendidikan tersebut. Artinya, landasan ini bisa digunakan sebagai perlindungan hukum untuk menjaga agar pendidikan itu adil digunakan secara merata. Yang kedua adalah ajas Tuturi Handayani. Tuturi Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang memiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, dan tidak menariknya dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri. Bila mana anak tersebut melakukan kesalahan, maka pendidik dapat membantunya. Artinya di sini adalah siswa harus secara mandiri, bisa dibiarkan saja secara mandiri, tetapi apabila siswa tersebut melakukan kesalahan, guru bisa atau pendidik bisa mendidiknya atau membantunya dalam hal pendidikan. Asas Tuturi Handayani ini kini menjadi semboyan dari Kemendikbud yang awalnya merupakan salah satu asas dari 1922, yakni 7 buah asas perguruan tinggi nasional siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah setiap orang memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertib persatuan dan beri kehidupan umum. Artinya, setiap orang berhak mengatur diri sendiri tanpa ada gangguan dari luar. Yang kedua adalah pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah dalam arti lahir dan batin, dapat memerdekakan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah pengajaran harus berdasarkan pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. Dan yang keempat adalah pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau ke seluruh rakyat. Artinya pengajaran pendidikan ini harus tersebar luas tanpa adanya membeda-bedakan yang kalangan bawah atau kalangan atas ataupun kalangan menengah. Dan yang kelima adalah bahwa yang mengajar kemerdekaan hidup untuk sepenuh-penuhnya, lahir batin maupun batin, hendaknya diusahakan dalam kekuatan sendiri dan menolak bantuan apapun dari siapapun yang mengikat, baik secara ikatan lahir maupun batin.
Dan yang keenam adalah sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukan. Yang ketujuh, mendidik anak perlu adanya keikhlasan lahir batin, artinya tidak ada paksaan dari diri sendiri. Adapun implikasi dari penerapan Tuturi Handayani dalam pendidikan adalah sebagai berikut. Dan yang pertama adalah seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakasa berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Artinya seorang pendidik memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat daripada siswa dalam hal mengajar mata pelajaran yang diikutinya. Dan yang kedua adalah seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa yang maksimal dalam mengaktualisasikan pengalaman belajar. Artinya seorang pendidik berusaha membiasakan mental daripada siswa agar siswa lebih berusaha atau lebih mandiri dalam melakukan suatu pembelajaran agar tercapainya tujuan daripada pembelajaran tersebut. Yang ketiga, peranan pendidik hanyalah bertugas mengarahkan siswa sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam rangka mencapai tujuan belajar. Artinya pendidik hanya mengarahkan siswa untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang perlu dilakukan dalam mata pelajaran tersebut agar siswa bisa termotivasi, mandiri dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, dalam proses belajar mengajar dilakukan secara bebas tetapi terkendali. Artinya dalam proses belajar bisa dilakukan siswa bebas dalam melakukan apapun, tapi harus terkendali dan harus di bawah kawasan oleh seorang pendidik. Artinya di sini adalah introspeksi didik dan siswa mencerminkan hubungan manusiawi serta merangsang berpikir siswa, memanfaatkan bermacam-macam sumber kegiatan belajar yang dilakukan siswa bervariasi tetapi di bawah bimbingan guru. Semuanya yang dilakukan siswa harus di bawah bimbingan guru. Yang ketiga adalah asas pendidikan sepanjang hayat. Sepanjang hayat atau pendidik seumur hidup dalam proses belajar mengajar di sekolah setidaknya membebankan dua pokok, yaitu yang pertama, pembelajaran peserta didik dengan efisien dan efektif. Artinya pembelajaran dilakukan secara efisien, secara keseluruhan dan secara efektif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Peran kemauan dan motivasi dalam belajar mandiri sangat penting dalam memelihara usaha siswa untuk mengembangkan potensinya. Yang keempat adalah asas kemandirian belajar. Asas kemandirian belajar adalah sebagai usaha individu melakukan kegiatan belajar secara sendiri maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi atau kompetensi tertentu sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dijumpainya dalam dunia nyata. Artinya belajar mandiri dilakukan oleh seseorang hanya mandiri, bisa dengan bantuan orang lain untuk membantu dia dalam memecahkan masalah tersebut. Yang kelima adalah kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Meningkatkan kemandirian siswa dapat terjadi karena adanya faktor stimulus dalam dan luar. Karena dalam hal ini, beberapa peneliti mencoba mengembangkan karakter mandiri siswa dengan memberikan stimulus dari luar, yaitu memberi layanan bimbingan kelompok dengan bertujuan yang hendak dicapainya dalam tahap ini, yaitu berbasisnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi anggota kelompok dan tercapainya suasana untuk mengembangkan diri, baik menyangkut pengembangan kemampuan berkomunikasi maupun pendapat yang dikemukakan oleh kelompok. Artinya di sini adalah belajar secara kelompok bisa dalam meningkatkan kerjasama antara sesama anggota daripada kelompok agar memudahkan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dialami oleh suatu kelompok tersebut agar tercapainya suatu
tujuan daripada pendidikan tersebut. Sekian dari penjelasan saya Sutri Natalia Nabawan mengucapkan terima kasih.